Kak Nurli udah menemukan nih ternyata ada 7 keberanian yang harus kita lakukan ya untuk mencapai kesuksesan. Nah, berikutnya ini apa namanya alur pencapaian target nih yang yang bisa kita lakukan ya dalam menentukan target ataupun cita-cita. Yang pertama adalah penentuan target cita-cita. Jadi udah tadi tentu ya di awal tuh baik dari menentukan kesuksesan ataupun mencari cita-cita yang ideal, kita nih yang pertama bisa menentukan target dulu. Pasti ya yang pertama itu pasti tujuannya dulu. Yang berikutnya adalah konsultasi penentuan target. Jadi kalau teman-teman tahu cita-citanya mau jadi pengusaha, mau jadi arsitek, mau jadi komikus, konsultasilah dengan orang-orang yang tepat. Ya, kalau teman-teman berada di Tridaya, misalkan ya di Tridaya itu kan ada biro konsultasi ya, baik secara akademik gitu ya, maupun secara non akademik, yaitu bersifat misalkan ada kalau misalnya bersifat akademik itu lebih kepada misalkan kalau sekarang SD SMP mungkin butuhnya adalah penentuan apa pemaksimalan akademik misalkan ya. Nanti teman-teman bisa konsultasi tuh dengan kakak-kakak tutornya nih ya. Harus seperti apa sih untuk meningkatkan akademiknya kayak gitu ya. Kalau teman-teman ingin berkonsultasi tentang cita-cita ataupun tentang target-target teman-teman, teman-teman bisa mencari orang-orang yang cocok ya. Orang-orang yang memang mendukung terhadap cita-cita teman-teman ya. Jadi konsultasi pun teman-teman harus milih nih dengan siapa ya kira-kira harus berkonsultasi kayak gitu, ya. Berikutnya adalah penyusunan rencana penentuan target. Nah, penentuan rencana atau target ini tentu saja berhubungan dengan cita-cita apa yang akan kita capai. Karena biasanya ketika kita berkonsultasi pasti akan diarahkan ya, akan diarahkan berarti untuk penentuan targetnya itu kira-kira penyusunan rencana berikutnya nih penyusunan rencana berikutnya itu seperti apa? Kalau misalnya targetnya udah ini mau jadi arsitek terus rencananya mau seperti apa? Misalkan ketika kita SMP nih, kalau kita mau jadi dokter berarti nanti kita harus pilih sekolah lanjutannya seperti apa? Kalau kita mau jadi pengusaha, ketika di SD misalnya, aku harus menjadi pengusaha. Pengusaha itu biasanya harus pintarnya dalam hal marketing, manajemen. Oh, berarti nanti aku sekolah SMP ini harus di sini nih. Karena biasanya katanya di SMP ini akademiknya bagus. Misalnya nanti SMA-nya aku mau di sini nih. Karena nanti biasanya di SMA ini dari segi akademik untuk yang sosialnya itu bagus. Nah, jadi teman-teman penyusunan rencana ini perlu dibuat dengan rinci ya untuk pencapaian target tadi. Kayak gitu. Meskipun teman-teman masih SD nih, aku mau jadi pembuat komik. Terus rencana dari SD-nya gimana? Nah, biasanya dia penyusunan rencananya ternyata dia bisa oke misalkan kayak gitu ya. Nah, teman-teman, berikutnya adalah penyusunan program belajar. Nah, tadi berarti berhubungan sama rencana. Oke ya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman nih untuk penyusunan program belajar ini juga nanti akan menentukan nih betapa mudahnya penentuan target kita ke depan, ya. Jadi meskipun target kita masih jauh mau jadi dokter, menjadi pengusaha, menjadi arsitek, tetapi semuanya itu akan kita lakukan dari mulai awal. Karena apa? Tadi kan udah bilang ya, kalau cita-cita di ujungnya itu akan ditentukan dari mulai kita awal ini. Ya, jadi kalau semasa kecilnya kita udah terbiasa menyusun program belajar, menyusun rencana target kita mau seperti apa, itu akan terbiasa nantinya. Ya, nah tentu teman-teman nanti kalau misalnya penyusunan program belajarnya udah bagus, rencananya udah bagus, tentu teman-teman nanti bisa mengevaluasi nih ketercapaian target kita nanti. Oh, aku nanti SMP-nya mau ke yang A. Oh, ternyata nggak bisa nih yang ke A karena aku jauh rumahnya. Ternyata raport aku tidak memenuhi, misalkan mau jalur prestasi. Berarti target berikutnya kita harus kemana nih? Kayak gitu ya. Nah, itulah alur pencapaian target. Jadi dengan target ini kita mudah-mudahan bisa mencapai target yang lebih
utama lagi, lebih tinggi lagi, ya. Baik, yang keenam itu beri penghargaan terhadap pencapaianmu. Jadi teman-teman, kalau misalnya nanti aku mah nanti mau merayainnya kalau aku udah jadi dokter, wah itu kejauhan ya. Jadi sekecil apapun pencapaian teman-teman, berilah penghargaan terhadap diri kita. Misalnya, wah aku sekarang mau beli es krim karena aku tadi ulangannya udah 100, ulangannya udah 90 melewati KKM kayak gitu ya. Wah, udah aku mau beli es krim kayak gitu ya. Boleh, boleh. Jadi beri penghargaan terhadap pencapaian. Kemudian hindari gangguan. Jadi terkadang teman-teman malas itu ternyata bisa di apa namanya ya, ternyata bisa muncul dari lingkungan kita ya. Jadi rasa malas itu terkadang karena teman kita ngajak main misalnya, jadi kita tuh malas belajar kayak gitu ya. Maka cara mengalahkan rasa malasnya adalah hindari gangguannya. Bukan berarti kita tidak boleh berteman ya, tetapi kita harus bisa memilih teman ataupun memilih waktu yang tepat. Karena teman pun misalkan kalau kita ada, aku waktunya les nih, aku waktunya mengerjakan PR nih, mereka pun tidak akan bisa apa namanya, tidak akan memaksa kita ya. Oh ya udah kalau kamu mau les boleh misalkan kayak gitu. Ya udah ya nggak apa-apa. Berikutnya adalah buat tugas yang membosankan menjadi menyenangkan. Pastinya teman-teman yang namanya belajar itu tidak ada belajar yang eh, wah, aku senang nih belajar. Wah, itu luar biasa berarti keren. Kadang teman-teman menganggap bahwa belajar itu wah susah banget. Aduh, kok ini. Nah, buatlah semua menjadi menyenangkan. Mungkin di antaranya orang tua kita menginginkan kita les di Tridaya atau bimbel Tridaya. Mungkin salah satunya adalah supaya teman-teman belajar dengan cara yang menyenangkan. Karena kalau di Tridaya mungkin ya tutor-tutornya itu mengajarnya dengan cara yang berbeda, diperhatikan satu-satu, kamu tidak ngertinya di mana, kamu ada PR apa, mau ulangan kayak gimana. Mungkin itu berbeda dengan pola mengajar di sekolah, ya. Jadi membuat tugas yang membosankan jadi menyenangkan, ya. Kemudian meminta bantuan. Jadi kalaupun teman-teman merasa kesulitan, merasa kok aku mentok nih gitu ya, meminta bantuan bisa ke orang tua, bisa juga ke tutor-tutor budaya teman-teman ya. Sama yang ke-10 gaya hidup sehat ya. Teman-teman, tidak mungkin kita melakukan sesuatu menyenangkan tanpa diri kita sehat ya. Kalau kita sakit semuanya akan susah, semuanya akan tidak enak ya. Maka untuk untuk menghindarkan rasa malas berarti kita juga harus sehat ya.